Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang nama-nama ayat kursi beserta khasiatnya bagian ketiga. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang nama-nama dari ayat kursi pada bagian pertama dan kedua yang telah diterangkan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dalam kitab Khazinatul Asrar dijelaskan bahwa di antara nama-nama ayat kursi adalah a'zamul ayati, yang artinya ayat yang paling agung. Sahabat Anas bin Malik menceritakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna ayyu ayil Qur'ani a'zam?" Tahukah kalian semua ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Akhirnya Rasulullah bersabda, qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Maka Nabi menjawab, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai pada akhir ayat, yakni yang dimaksud adalah ayat kursi. Artinya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, kata Nabi, adalah ayatul kursi atau ayat kursi. Dalam kitab Khazinatul Asrar ini, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menulis, wa'lam annal azima ma'azzamahullahu wa rasuluh. Ketahuilah bahwa sesuatu yang agung itu adalah sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. La ma'azzamahun nas, bukan sesuatu yang diagungkan oleh manusia. Karena sesuatu yang diagungkan oleh manusia itu belum tentu diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, seluas apapun pengalamannya, dan sebanyak apapun hartanya, kalau Allah sudah mau menghinakannya, maka tak seorang pun yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tak seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung karena telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kitab ini diterangkan, wa man dawama ala qiraatiha, barang siapa yang istiqamah membacanya atau mengamalkannya, adat tilkas sifatul azimatu ala qari'iha, maka sifat keagungan itu akan kembali kepada pembacanya. Fayakunu syaja'an wa muhiban wa mahbuban, maka ia akan menjadi orang yang pemberani, berwibawa, dan dicintai. Artinya ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung karena telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka para pecinta ayat kursi, pengamal ayat kursi, akan diagungkan pula oleh Allah dan Rasulnya karena mencintai sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam kitab ini Syekh Al-Buni menambahkan,
wa ata'ahu man fil kauni, dan ia akan ditaati oleh makhluk di jagat raya. Walam yaqdir ahadun ala mudirratihi, dan tak seorang pun mampu untuk berbuat mudarat kepadanya. La biqaulin wala bifi'lin wala bi'amalin fi baqiyati dahrihi, tak seorang pun yang mampu menyakitinya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Fi baqiyati dahrihi, selama hidupnya. Artinya, orang yang istiqomah mengamalkan ayat kursi, maka ia akan memiliki sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan. Ia akan menjadi seorang pemberani yang berwibawa dan dicintai oleh orang lain. Dan tak seorang pun yang bisa menyakitinya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Semua itu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, barakah mengamalkan ayat kursi tersebut. Itu antara lain khasiat dari ayatil azimah atau ayat yang agung, nama lain dari ayat kursi. Kemudian di antara nama lain dari ayat kursi adalah asyrafu ayil Quran, paling mulianya ayat-ayat Al-Quran. Imam Ibnu Abbas menceritakan hadis dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, asyrafu suratin fil Quran Al-Baqarah. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran, kata Nabi, adalah surat Al-Baqarah. Wa asyrafu ayatin fiha ayatul kursi, dan ayat yang paling mulia dalam surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Artinya surat Al-Quran yang paling mulia adalah surat Al-Baqarah, dan ayat yang paling mulia dalam surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Dalam kitab Khazinatul Asrar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menulis, faman dawama ala qiraati ayatil kursi, barang siapa yang istiqomah membaca ayat kursi, bi'adati kalimatiha au bi'adati hurufiha kulla yaumin, sebanyak hitungan kalimatnya yaitu 50, au bi'adati hurufiha, atau sebanyak hitungan hurufnya yaitu 170, kulla yaumin, setiap hari, adat tilka sifatul asyrafiyah ala qari'iha, maka sifat-sifat kemuliaan itu akan kembali kepada pembacanya. Fayakunu biha musyarrafan wa mukarraman wa mu'azzazan indallahi wa indan nas, maka orang itu akan dimuliakan, dihormati dan diagungkan, baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun oleh para manusia. Artinya, kata Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, orang yang istiqomah membaca ayat kursi ini setiap hari sebanyak 50 kali atau 170 kali, maka ia akan memiliki sifat-sifat kemuliaan, sehingga hidupnya dihormati, diagungkan dan dimuliakan, baik mulia di sisi Allah, juga mulia di kalangan manusia, barokahnya membaca ayat kursi tadi. Itu antara lain khasiat dari ayat kursi apabila seseorang itu istiqomah di dalam membacanya atau mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan untuk menuntun kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini dulu yang saya bisa bacakan pada episode kali ini. Insyaallah nama-nama lain dari ayat kursi akan saya bacakan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'irin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini.
Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.